Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam, teman-teman semua. Kenalin aku Farhan Yazid Rahmadani dengan NIM 23109 11210037 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, organ sensoris, dan jaras motorik dan sensorik guna memenuhi tugas video anatomi dari Dr. Oski. Baik, kita lanjut. Nah, jadi pertama-tama perlu kita tahu dulu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kenapa di sini CNS? CNS ini artinya Central Nerve System atau sentral kan tengah. Jadi sistem saraf pusat, sentral, tengah atau pusat. Nah, kemudian ada peripheral nerve system, peripheral itu tepi, berarti sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf pusat ini ada terdiri dari otak dan medulla spinalis. Kemudian terusannya ada sistem saraf tepi yang terdiri dari nervus cranialis dan nervus spinalis. Untuk nervus cranialis ini ada 12, kemudian nervus spinalis ini ada 31. Lalu ada afferent dan efferent. Afferent ini menuju ke pusat dan efferent ini menuju ke organ target. Nah, di sistem saraf tepi ini atau PNS ini ada nervus sensorik dan motorik. Nah, di motorik ini nanti akan terbagi dua, ada autonomik yang bekerja secara involuntary dan somatik bekerja secara voluntary. Contohnya bisa dilihat ada jantung, organ-organ dan glandula atau kelenjar. Kemudian ada otot untuk somatik ini. Nah, lalu autonomik ini terbagi dua lagi, ada secara simpatik maupun parasimpatik. Nah, simpatik ini berkaitan dengan istilah fight or flight, kemudian parasimpatik ini terkenal dengan istilah rest or digest. Kemudian lanjut. Nah, ini pertama-tama kita bahas otak ya, dari SSP tadi, sistem saraf pusat atau Central Nerve System. Jadi ada uh, Pronsencephalon, uh, itu berwarna hijau, bisa dilihat sesuai dengan keterangan warnanya. Ada cerebral hemisphere, kemudian ada corpus callosum, septum pellucidum, serta ada fornix. Nah, kemudian ada mesencephalon atau midbrain. Nah, ini ungu bisa dilihat. Kemudian ada rhombencephalon. Ini cerebellum. Kemudian ada myelencephalon. Nah, di uh, sini bisa kita lihat ada talamus warna ungu, kemudian ada warna biru, itu ada basal ganglia, kemudian ada hipokampus. Ini yang dalam kurung ini adalah fungsinya. Seperti contoh hipokampus ini untuk memori atau ingatan. Kemudian untuk hipotalamus ini untuk regulasi fungsi badan atau fungsi tubuh. Kemudian amigdala warna hijau ini untuk emosi, fungsi emosi. Nah, kemudian ada lapisan otak. Nah, jadi ada pia mater, ada arachnoid dan dura mater. Bisa dilihat untuk yang mana yang terdalam dan mana yang terluar, profundus yang superficial juga. Kemudian bisa dilihat ini ada otak bagian parietal ya, tampakan dari parietal ini ada beberapa lobus, ada lobus frontalis, lobus parietalis, kemudian ada lobus occipitalis dan lobus temporalis. Nah, kemudian ini bagian medialnya, ini ada gyrus frontalis superior, ada gyrus singulat, kemudian ada uncus, kemudian ada gyrus parahipokampus, ada gyrus occipitotemporalis lateralis, dan juga ada medialisnya, ada cuneus, precuneus, sama lobus paracentralis. Nah, ini bagian parietalnya, tampakan parietalnya. Mungkin yang
sering kita temukan atau mudah kita temukannya adalah sulcus centralis. Di depannya ada gyrus precentralis, kemudian di belakangnya ada gyrus postcentralis. Untuk yang lainnya bisa dilihat seperti ada lobus frontalisnya, ada gyrus frontalis inferior, kemudian tentunya ada gyrus frontalis superior, dan ada gyrus frontalis medialis. Kemudian di sini ada sulcus juga, sulcus frontalis superior dan sulcus frontalis inferior. Kemudian ada di bagian temporal ada gyrus superiornya, gyrus medialnya, dan gyrus inferiornya. Tentunya juga dibatasi oleh sulcus-sulcusnya, ada sulcus temporalis superior, ada sulcus temporalis medial. Nah, kemudian di bagian occipital, lalu ada bagian parietal, ada lobulus parietalis inferior, kemudian ada sulcusnya juga, sulcus interparietalis, ada lobus parietal, ya terdiri banyak ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di gyrus-gyrusnya itu mempunyai beberapa area Brodmann. Contohnya di gyrus yang nomor 864 ini maksudnya area Brodmann 8, 6 sama 4. Nah, fungsinya apa? Nah, bisa dilihat di sini 8 untuk eye field, kemudian 6 dan seterusnya. Mungkin secara umum aja 864 ini untuk fungsi motorik. Kemudian 9, 46, 10, 45, 44 itu fungsinya untuk eksekutif. Bagian frontalis ini untuk decision making. Kemudian regulasi emosional ini ada 47, 11, 38 juga. Kemudian untuk sound atau suara suara 22, 42. Kemudian untuk memori atau ingatan itu ada area Brodmann 21, 20, dan 37. Kemudian ada visual untuk fungsi penglihatan. Ini di bagian lobus occipitalis ada area Brodmann 19, 18, sama 17. Nah, kemudian ini adalah cerebellum. Bisa dilihat ini otak di bagian sini ya. Nah, ini tampakan dari anterior, ini tampakan dari posterior. Nah, bisa dilihat ada beberapa yang ditekankan seperti hemispherium cerebelli juga di sini. Lalu ada velum medullare inferius, ada superius juga sudah pasti, ada declive, ada culmen, ada uvula vermis. Kemudian ada beberapa pedunculus cerebellaris, ada superior, medius, dan inferior. Juga ada flocculus. Kemudian ditampakkan posteriornya. Nah, jadi yang struktur seperti pohon ini namanya arbor vitae. Nah, lalu ada beberapa yang ditekankan seperti nucleus dentatus, kemudian ada cortex cerebelli, ada medulla cerebelli, ada nodulus, tonsilla cerebelli, dan medulla oblongata itu di bawahnya. Kemudian juga ada ventriculus quartus. Nah, kemudian ini adalah tadi kita sudah di bagian otak ya, sekarang kita di medulla spinalis. Nah, kita langsung ke next slide aja. Nah, jadi kita sudah masuk ke sistem saraf tepi. Nah, bentar, sistem saraf tepi itu atau PNS tadi ada sensoris, ada terdiri dari nervus craniosus dan nervus spinalis. Nah, nervus craniosus itu ada 12 kan ya. Nah, ada olfactorius, opticus, oculomotorius, kemudian trochlearis, trigeminal, ada abducens, ada facialis,
vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus accessorius, dan hypoglossus. Nah, kemudian di sini ada medulla spinalis. Sesuai ininya, oh ini dulu dah. Jadi ada nervus cervical gitu, C1 sampai C8, kemudian nervus thoracicus itu ada T1 sampai T2, kemudian ada nervus lumbar S1 sampai 5, kemudian ada nervus sacralis itu S1 sampai S5, dan ada coccygeal nerve di bawahnya. Nah, di sini ada cervical plexus membentuk seperti anyaman sini. Kemudian ada brachial plexus juga, lalu ada lumbar plexus, dan terakhir ada sacral plexus. Jangan lupa di bagian bawahnya ada cauda equina. Nah, untuk tadi sudah untuk sistem saraf tepi yang nervus spinalis, kemudian ke nervus cranialis. Nah, nervus cranialis ini kan yang paling sering kita kenal, yang paling sering kita pelajari bahasanya. Yang pertama ada olfactorius. Nah, ini olfactorius ini untuk penciuman ya secara umum. Nasal cavity berada di ruangan nasal hidung. Kemudian optikus sudah pasti, optik itu pasti berhubungan dengan mata. Kemudian oculomotor. Nah, oculomotor ini terkait dengan otot-otot eksternal daripada mata. Bisa dilihat juga di sini. Nah, jadi menggerakkan mata itu kebanyakan dari oculomotorius. Kemudian nomor 4 ini terkait dengan trochlearis. Masih ada kaitannya dengan otot mata tadi, juga dengan abdusen. Nah, kemudian abdusen itu kan nomor 6, nomor 5 ini ada trigeminal. Nah, trigeminal ini mempersarapi ya bagian sinus, kemudian bagian oral cavity, bagian mulut maksudnya, dan juga gigi dan lainnya, gula mater dan orbit. Kemudian ada facialis. Nah, facialis ini lebih ke wajah. Facial berarti wajah ya, seperti untuk mengembangkan pipi, kemudian ada mengangkat alis dan sebagainya, itu disarapi oleh nervus facialis. Nah, kemudian ada vestibulocochlear. Nah, ini untuk keseimbangan dan juga untuk pendengaran. Nah, lalu ada glossopharyngeal itu untuk rasa di lidah, sepertiga dari lidah. Kemudian nervus vagus. Nah, nervus vagus ini adalah nervus yang paling panjang karena dia mempersarapi organ-organ di bagian abdomen, di bagian toraks dan juga abdomen. Nah, kemudian accessorius. Nah, accessorius ini mempersarapi sternocleidomastoideus sebelah sini, otot untuk kita yang terlihat ketika kita menoleh kiri atau kanan. Kemudian trapezius, otot di punggung kita bahasanya. Kemudian untuk hipoglossal, nah ini untuk otot lidah dan juga ini 2/3 dari lidah persarapinya. Kemudian ini untuk kita ketahui aja, jadi tadi kan ada di autonomik, bentar kita balik dulu ya. Nah, di autonomik ini ada simpatis dan parasimpatis. Nah, apa itu simpatis dan parasimpatis? Nah, jadi nervus yang simpatis ini dia akan lebih ke fungsinya untuk ini. Nah, seperti meningkatkan heartbeat atau detak jantung. Kemudian ada parasimpatik nerve atau nervus parasimpatis, yang seperti kontraksi kandung kemih dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut kita ke organ sensoris ya. Nah, jadi ada beberapa
dari tampakan luar dulu ya, dari kasat mata kita bisa melihat di sini ada eh, plika semilunaris conjunctiva, kemudian ada papilla lacrimalis, kemudian ada iris, ada pupila yang hitam tengah ini, kemudian dan lainnya. Kemudian eh, sebentar. Jadi kita di sini pupil ini bukan celah, bukan, maksudnya bukan organ melainkan celah. Nah, situ masuknya cahaya. Nah, lalu di situ dapat kita lihat eh, eyebrow dan eyelash. Nah, eyebrow itu kan alis, dan eyelash itu ada bulu mata. Lalu apa bahasa anatomisnya? Nah, jadi alis itu ada supercilia, kemudian bulu mata itu cilia. Kemudian eh, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada glandula lacrimalis. Nah, glandula lacrimalis ini akan menghasilkan semacam air ya, nanti untuk air mata, dan juga untuk air dari ingus ya. Nah, kemudian eh, bisa kita lihat di sini lacrimal glandula atau glandula lacrimalis, ini sebuah kelenjar ya. Nah, jadi kelenjar ini berfungsi memproduksi air tuh seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian letaknya berada di bagian atas atau samping luar mata, nah di sekitar sini ya. Nah, kita lihat di sini ada ductus excretorius lacrimalis. Nah, ini di air mata yang diproduksi dari glandula lacrimalis ini nanti akan dikeluarkan melalui saluran excretorius ini hingga ke mata. Nah, nanti jadi air mata. Nah, kemudian ada punctum lacrimalis. Nah, punctum lacrimalis ini setelah air mata mencapai permukaan mata, nah mereka nanti itu diserap melalui titik-titik kecil di sudut mata. Nah, diserap, kemudian yang menyerap itu adalah punctum lacrimalis. Nah, kemudian ada kanalis lacrimalis. Nah, ada inferior dan superior. Umumnya kanalis lacrimalis ini uh, menyalurkan air mata tadi yang diserap menuju ke saccus lacrimalis. Nah, saccus lacrimalis ini tempat penampungan sementara air mata sebelum disalurkan ke berikutnya. Nah, lalu ke ductus nasolacrimalis. Nah, fungsinya apa? Nanti air dari saccus lacrimalis itu akan mengalir ke saluran nasolacrimalis. Nah, yang menghubungkan dengan rongga hidung. Nah, kenapa saat menangis itu ada ingusnya juga? Nah, inilah uh, fungsi dari ductus nasolacrimalis. Nah, hidung itu juga basah sampai rongga hidung karena tadi yang diserap oleh punctum lacrimalis, kemudian kanalis lacrimalis ke saccus lacrimalis, lalu ke nasolacrimalis, hingga ke hidung, ke ruang hidung, cavity nasal. Nah, kemudian eh,
kita ke otot mata yang pertama, yang bagian depan, kita lihat dari depan. Nah, jadi di bagian atas ini ada memutar ya ototnya, ini ada orbicularis oculi, jadi ada orbital part, ada palpebral part. Nah, fungsinya apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada levator palpebra superioris. Nah, jadi levator palpebra superioris ini fungsinya untuk mengangkat kelopak mata ke atas sehingga mata tuh bisa terbuka. Nah, lalu kenapa membuka ke atas saja? Lalu siapa yang menutup? Nah, yang menutupnya adalah fungsi dari musculus orbicularis oculi ini tadi. Nah, oh ya, kita lihat dulu di sini ada musculus oblique superior, kemudian rectus medial, kemudian ada oblique inferior, lalu ada rectus inferior, superior rectus, dan lain sebagainya. Lateral rectus juga. Nah, bisa kita lihat di sini, ini beberapa fungsi dari otot-otot mata tadi. Kita bisa langsung lihat ke sini. Nah, jadi musculus rectus lateralis ini nanti akan menggerakkan mata itu lateral. Lateral berarti menjauh dari tengah ini, berarti ke arah sana ya, atau ke arah sana. Untuk sebelah kanan mengarah ke sana, sebelah kiri ke sana. Nah, jadi kemudian medial ini sudah pasti dari namanya, musculus rectus medialis itu akan menggerakkan mata itu ke tengah. Nah, kemudian ada musculus rectus superior, inferiornya, dan ada musculus obliquus inferior dan superior. Nah, ini akan elevate ini menaikkan ya, menaikkan mata dan uh, mengketengahkan matanya. Jadi naik dan ke tengah. Kemudian ini depresi seperti menurunkan mata dan menjauhkan dari tengah lateral. Nah, tentunya dikontrol oleh beberapa nervus kranial yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti ada nervus kranial ke-6, 3, dan 4. Nah, lalu ini bagian dalam matanya, superior view dari atas. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada kornea, ada pupil, ada iris, ada lensa, serta ada retina. Nah, kornea ini di mana cahaya pertama kali masuk ke mata, yaitu kornea ini bagian transparan yang melingkup di depan mata. Kemudian ada pupil. Pupil ini lebih ke celah ya. Nah, jadi merupakan lubang tengah di iris. Ukuran pupil ini dapat menyesuaikan untuk jumlah cahaya yang masuk. Tentunya pas gelap tuh pupil itu akan membesar. Pas kita melihat pas situasi terang, tentunya pupil kita akan mengecil. Apalagi mungkin teman-teman sering pernah mencoba atau bagaimana menyenter ke mata. Nah, pupil ada yang mengecil karena itu pupil yang mengecil. Kemudian ada lensa. Setelah melewati kornea dan pupil tadi, cahaya akan mencapai lensa. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina yang belakang tadi. Nah, cahayanya akan masuk ke kavitasnya atau ruangannya, kemudian sampai ke retina. Nah, jadi akhirnya cahaya itu mencapai retina, lapisan peka cahaya di bagian belakang mata. Retina itu lapisan peka cahaya di bagian belakang mata. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optikus, nervus opticus. Ini nervus opticusnya. Nah, kemudian, nah ini sebagai gambaran aja, jadi ada sel batang dan sel kon atau kerucut. Nah, jadi sel batang itu sangat sensitif terhadap cahaya dan berfungsi dalam kondisi cahaya rendah malam hari. Tetapi mereka tidak mampu mendeteksi warna. Lalu bagaimana kita bisa melihat dunia ini yang penuh warna
eh, itu adalah fungsi dari sel kon atau sel kerucut tadi. Mereka memberi persepsi warna dan nanti akan disampaikan ke otak. Oke, lanjut ke telinga. Jadi kita lihat di telinga bagian luarnya dulu, ada helix, antehelix, kemudian ada antitragus, ada lobule, kemudian ada external acoustic meatus, ada tragus dan kongka telinga ya. Nah, kemudian ada telinga bagian tengah. Kita lihat ada membran timpani. Ini yang paling sering dimention ya, sering disebutkan. Jadi membran timpani ini atau kita sebut di awamnya gendang telinga. Nah, ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mentransmisikannya ke telinga tengah. Jadi telinga ini adalah mechanoreseptor ya. Nah, kemudian yang pasti sini ada rongga telinga tengah, kemudian nanti ada jendela oval window, akan teruskan ke oval window lalu ke tuba stasius. Kemudian nah, bisa kita lihat di sini ada tulangnya, ada 3 tulang. Nah, ini ada tulang incus, ada malleus dan stapes. Nah, jadi malleus dulu ya. Jadi malleus itu melekat di membran timpaninya dan mulai bergetar seiring dengan getaran gendang telinga. Suara masuk, membran timpani bergetar, malleus juga bergetar ya guys ya. Kemudian tentunya tulang ini akan melanjutkan getarannya ke tulang selanjutnya, yaitu tulang incus. Nah, incus ini akan meneruskan ke stapes. Nah, stapes ini meneruskan ke jendela oval tadi. Nah, jendela oval ini sebagai pintu masuk daripada koklea. Nah, sebelah sini ini ke window. Kemudian akan diteruskan ke koklea. Nah, di koklea ini ada perilimfa dan endolimfa, cairan ya. Cairan perilimfa dan endolimfa. Jadi perilimfa ini cairan yang mengisi ruangan di antara membran tulang koklea dan membran basilaris. Cairan ini mirip dengan cairan interstisial di seluruh tubuh dengan komposisi kaya akan natrium dan kalium, Na+ dan K+. Nah, fungsinya apa? Sebagai transmisi gelombang suara dan juga pelindung. Kemudian ada endolimfa. Endolimfa ini cairan mengisi ruangan dalam membran basilarisnya. Nah, jadi berisi memiliki kadar kalium dan natriumnya juga. Nah, untuk perilimfa ini natriumnya lebih kaya, sedangkan kaliumnya rendah. Kemudian di endolimfa itu sebaliknya, kalium lebih tinggi dan natrium lebih rendah. Nah, fungsi endolimfa ini apa? Sebagai transduksi sinyal. Jadi kan getaran itu akan masuk ke cairan. Nah, cairannya itu ya cairan endolimfa ini yang memainkan peran krusial dalam proses transduksi suara. Ketika gelombang suara menyebabkan getaran pada membran basilaris, nah kita nanti cairannya itu akan menggerakkan sel-sel rambut di organ korti. Nah, sel-sel rambut di organ korti itulah yang akan mengirimkan sinyal ke otak dan akhirnya kita dapat mendengarkan suara, guys. Kemudian lanjut ke hidung. Nah, jadi hidung nih pertama kita perlu ketahui dulu nervusnya ada olfactorius untuk pembau. Lalu ini di sini. Nah, kemudian
bisa kita lihat beberapa, ada kongkanya, ada kavitasnya yang sudah pasti yang dalam ini, kemudian ada bulbus accusatoriusnya juga. Nah, jadi saat inhalasi atau kita menghirup udara atau mencium bau, udara yang mengandung partikel bau itu masuk melalui hidung ya, melalui proses inhalasi itu. Kemudian rongga hidung, di sini terdapat beberapa struktur penting seperti epitel olfaktori ini, kemudian ada mukus. Nah, jadi lapisannya lapisannya itu mukus, yang melapisi epitel olfaktorinya itu. Jadi fungsinya untuk melarutkan partikel bau hingga dapat berinteraksi dengan bau tertentu. Nah, kemudian di epitel olfaktornya tentunya ada silianya tadi. Nah, itu untuk transduksi sinyal. Nah, nanti sampai ke nervus olfaktorius, ke bulbus olfaktorius, sampai ke otak hingga terjadinya persepsi bau. Ada bau busuk, bau sampah, bau harum, bau amis ikan, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih gambar lainnya daripada hidung. Nah, kemudian organ sensoris selanjutnya adalah lidah. Mungkin singkat aja di lidah ini. Pertama, ada papilla filiformes, papilla fungiformes, papilla volata, papilla valata. Nah, sisanya ini adalah organ-organ lidah lainnya. Nah, yang papilla-papillanya adalah untuk fungsi pengecapannya atau rasa. Nah, jadi filiformes atau filiformis ini adalah papil yang paling banyak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya mereka membantu menangkap makanan. Jadi tidak ada fungsi pengecapan ya. Aku ralat, saya ralat, ini tidak ada fungsi pengecapan. Ini untuk menangkap makan aja. Nah, kemudian ada fungiformes. Nah, fungiformes ini terletak di sini loh. Ya, sesuai tunjukannya. Ini peka terhadap rasa manis dan asin, seperti gula, dan asin seperti garam. Lain lagi bahasanya, manis yang melalui mata itu bukan. Ini manis yang terhadap makanannya. Kemudian ada papilla foliata. Nah, ini merasakan asam dan pahit. Pahit apa? Pahit kopi ya. Asam seperti asam buah. Nah, kemudian ada papilla circumvallata. Papilla circumvallata ini terletak di bagian belakang lidah. Nah, papilla ini mengandung banyak kuncup pengecap sensitif terhadap rasa pahit. Kemudian lanjut ke organ sensoris kemudian yang selanjutnya, yaitu integumen atau kulit. Sebentar, kita balik dulu. Nah, intinya mungkin teman-teman pada bingung. Jadi intinya manis itu terdeteksi oleh papilla fungiformis di ujung lidah. Asin fungiformis juga tapi di tepi lidah, ujung dan tepi lidah. Nah, asam papilla foliata di sisi belakang lidah. Kemudian pahit itu oleh papilla circumvallata dan foliata di belakang lidah. Oke, kita lanjut ke integumen atau kulit. Nah, jadi integumen ini terdiri dari beberapa struktur ya, seperti kelenjar sebasea. Mana sebasea? Ini sweet gland. Sebasea sekitar sini. Nah, itu ada kaitannya dengan jerawat dan sebagainya, dan minyak di kulit. Nah, kemudian ada corpus pacini.
karena ini organ sensoris ya. Jadi yang lebih kita tekankan di sini ada corpus Pacini, corpus Meissner, corpus Ruffini, Merkel, sel Merkel, dan brain of ending. Nah, jadi corpus Pacinian ini lebih ke typically for high frequency. Nah, yang high, tekanan yang high, yang tinggi, tekanan yang dalam maksudnya. Kemudian di Ruffini ini lebih ke sensasi panas ya, hangat, hangat dan panas. Lalu dinginnya apa? Dinginnya adalah Krauss. Nah, kemudian ada free nerve ending untuk sensasi awalnya. Lalu ada sel Merkel, kemudian dan Meissner juga. Nah, kita lanjut ke tractus spinothalamicus. Nah, jadi spinothalamicus ini jalur untuk mengirimkan sinyal sensorik seperti nyeri, suhu, sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Nah, kita lihat otak ya, korteksnya, kemudian nih dari spinal back cortex. Nah, jadi dari reseptor sensorik itu dari kulit, tidak dari sini ya gambarnya kulit. Dia merasakan menerima suhu misal. Jadi di akar ganglianya ini, di ganglianya ini akan meneruskan sinyal tersebut ke sumsum tulang belakang. Tulang belakang itu apa? Sumsum tulang belakang itu apa? Ya bagian dari spinal cord ini, dua spinalis ini. Nah, kemudian ke sumsum tulang belakang juga yang mediospinalis, kemudian ke talamus, ke bagian talamus, hingga ke korteks sensorik. Kemudian lagi balik untuk ke organ target bentar. Nah, organ target itu, nah contohnya adalah corticospinal. Ini ke organ target. Nah, jadi corticospinalis ini adalah jalur mengirimkan sinyal motorik. Tadi kan sensorik, ketika kita menerima sesuatu rangsangan ke otak. Lalu bagaimana kita menanggapi rangsangan tersebut? Nah, ini fungsi dari corticospinal. Nah, ya, corticospinal ini menyampaikan sinyal motorik dari otak ke otot atau organ target untuk mengontrol gerakan. Tentunya ada sederhana dan pilihan. Itu dibahas di fisiologi. Nah, jadi dari korteks motorik tadi sudah kita bahas di bagian lobus frontalis. Kita balik lagi bagian otak. Nah, lobus frontalis. Nah, lebih ke motor function. Kita balik lagi ke corticospinalis. Nah, itu akan menyampaikan ke kapsula interna. Kemudian akan ke medula oblongata, lalu ke spinal cord, kemudian ke saraf motoriknya, hingga nanti sampai ke organ target. Nah, baik, mungkin sekian itu saja dari aku mengenai penjelasan dari SSP SST. Ini info tambahan juga ya. Nah, ada ascending tract dan descending tract. Ya, descending ini ke bawah ya.
lebih ke motorik. Kemudian ascending nih ke atas ke otak, lebih ke sensorik, ke sentral nih CNS, ini ke otot atau organ target. Nah, mungkin itu saja dari aku terkait apa? Terkait sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, organ sensoris. Tadi ada telinga, hidung, lidah, mata, dan juga integumen atau kulit. Serta ada jaras motorik dan sensorik. Mungkin jaras motoriknya aku sampaikan tadi cortico spinalis, dan untuk jaras sensoriknya aku sampaikan yang spina thalamicus tadi. Nah, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.